Oke, perkenalkan nama saya Aldi Haryanto. Di sini saya mau eh, melakukan demonstrasi untuk brand challenge kedua. Untuk brand yang saya gunakan di sini adalah Astra Daihatsu. Sesuai dengan soal yang diberikan, untuk soal yang pertama itu untuk analisis Google Trends, brand Astra Daihatsu dan jelaskan peluang campaign Ramadan yang bisa diambil. Di sini saya akan melakukan analisis terlebih dahulu di Google Trends dan sesuai dengan brand yang saya gunakan yaitu Astra Daihatsu, saya akan melakukan analisis Astra Daihatsu terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan untuk pencarian 5 tahun terakhir untuk Astra Daihatsu. Di sini ada penurunan sekitar 10% dan 7% untuk 5 tahun terakhir, dan apabila diubah ke 3 bulan terakhir, di sini ada terlihat kenaikan sekitar 5%. 24 jam terakhir penurunan 20%. Dan seminggu terakhir itu untuk pencarian Astra Daihatsu sendiri itu ada kenaikan sekitar 10%. Dan untuk uh, analisis selanjutnya saya menggunakan mobil keluarga karena target saya di sini untuk kampanye Ramadan 2026. Jadi kenapa saya menggunakan keyword ini? Karena kalau untuk Ramadan 2026 itu mobil itu digunakan oleh masing-masing keluarga itu untuk mudik, biasanya untuk pulang kampung. Jadi, nah untuk mobil untuk keluarga ini dalam seminggu terakhir itu dia ada kenaikan sekitar 30%. Apabila ke 3 bulan terakhir itu di 20%, dan untuk 5 tahun terakhir itu dia ada di kenaikan 50%. Jadi mobil keluarga itu cenderung naik presentasenya menurut analisis dari Google Trends. Lalu untuk apa keyword selanjutnya itu saya menggunakan keyword promo mobil. Promo mobil. Ini ada presentasi 20% dalam 5 tahun terakhir dan 33 bulan terakhir itu. Jangan promo mobil deh, kita ganti ke Ramadan 2026. Di Ramadan 2026 ini ada kenaikan dan juga ada cenderung untuk presentasi turunnya. Atau mudik Ramadan. Mudik Ramadan. Oke, kita balik ke mobil keluarga. Nah, berdasarkan analisis Google Trends 5 tahun terakhir ini, pencarian tentang mobil keluarga dan Astra Daihatsu itu cenderung meningkat menjelang Ramadan dan mencapai puncak 1 sampai 2 minggu sebelum Idul Fitri itu. Jadi terlihat ada presentasi kenaikan untuk keyword mobil keluarga dan Astra Daihatsu itu sendiri. Jadi hal ini menunjukkan adanya seasonal behavior di mana masyarakat mulai mempersiapkan kendaraan untuk mudik, silaturahmi, dan kebutuhan usaha selama Ramadan. Jadi mungkin pencarian Astra Daihatsu untuk mudik Lebaran itu meningkat menjelang Ramadan ya. Dan untuk keyword mobil keluarga sendiri itu juga meningkat menjelang Lebaran. Dan dari analisis Google Trends di sini saya
menyimpulkan untuk membuat campaign berdasarkan jadi kampanyenya itu siap mudik aman dan nyaman dengan promo DP ringan menjelang Lebaran. Jadi mungkin Astra Daihatsu akan memberikan berbagai macam promo itu menjelang mudik Lebaran 2026 dan banyak promosi diskon atau banyak-banyak kampanye lainnya. Jadi tema kampanye untuk Ramadan 2026 ini sendiri itu adalah siap mudik aman dan nyaman. Oke, untuk soal yang kedua itu KPI Smart untuk kampanye Ramadan 2026 di TikTok. Fokus pada reach dan awareness-nya. Nah, apa sih KPI Smart itu sendiri? Di sini ada komponen dari KPI Smart, metode penerapan indikator kinerja utama ya. Yang pertama itu S-nya sendiri itu spesifik, dan M-nya itu measurable, A-nya achievable atau dapat dicapai relevan, dan yang terakhir itu time bound atau tenggat waktunya. Jadi kalau kita mau buat campaign organik itu kunci suksesnya itu bisa menggunakan KPI Smart yang ada di sini. Jadi kita analisis dulu kontennya, lalu kita menetapkan KPI Smart yang akan digunakan seperti apa untuk mengukur keberhasilan dari campaign atau konten yang akan kita lakukan dalam masa Lebaran 2026 ini. Dan untuk brand Astra Daihatsu sendiri ini, penentuan KPI Smart-nya ini karena fokusnya pada reach dan awareness, jadi di sini untuk spesifiknya itu sendiri, itu fokus pada akun yang terpapar konten Ramadan Daihatsu. Dan untuk measurable atau pengukur itu sendiri, diukur dari TikTok Analytics untuk konten-konten TikTok yang di-up oleh Astra Daihatsu. Dan untuk achievable dapat dicapai itu berdasarkan rata-rata performa konten otomotif dan boost organik dan kemungkinan fake support yang ringan. Dan untuk relevan, visi misinya dan tujuan strategisnya itu apa sih? Untuk adalah indikator utama dari awareness itu sendiri. Dan kapan tenggat waktunya atau time bound-nya yang akan dilaksanakan. Jadi berdasarkan Ramadan 2026 ini untuk membuat campaign, saya menetapkan untuk dalam tenggat waktu awal puasa sampai akhir puasa. Jadi pertengahan Februari sampai pertengahan Maret. Itu bisa dimulai dari 18 Februari sampai 20 Maret 2026. Itu untuk kampanye uh, brand Astra Daihatsu sendiri menggunakan KPI Smart. Dan untuk awareness-nya itu sendiri uh, total impression ya. Jadi mencapai 2.500.000 impression selama periode campaign itu berlangsung. Jadi smart breakdown-nya itu sendiri untuk spesifikasinya itu total tayangan semua video campaign Ramadan itu. Terus measurable-nya itu data dari TikTok Analytics juga kita harus analisis dulu dari TikTok Analytics itu bagaimana hasilnya, dan achievable-nya itu untuk harus melihat kombinasi 3 sampai 4 video per minggu dan potensi FYP exposure dari setiap video yang diupload oleh akun dari Astra Daihatsu itu sendiri. Dan untuk relevannya itu semakin sering brand muncul itu semakin tinggi brand untuk recall. Jadi ketika video dari brand Astra Daihatsu itu sering muncul oleh akun penggunanya itu tersebut, itu bisa meningkatkan brand recall dari Astra Daihatsu itu sendiri. Dan time bound-nya itu masih sama karena periodenya itu selama Ramadan 2026 itu menetapkan sekitar 18 Februari sampai 20 Maret. Itu untuk Ramadan 2026.
Dan untuk average video views-nya ya, ini smart breakdown-nya itu untuk spesifikasinya itu fokus pada 6 video pilar campaign. Dan juga untuk measurable-nya itu view count per video. Dan untuk achievable itu dengan storytelling kuat dan hook 3 detik pertama. Relevannya itu bisa dilihat dari views berkorelasi langsung dengan exposure brand. Dan untuk time bound-nya itu target dapat dicapai maksimal 7 hari setelah upload. Jadi setelah upload konten itu kita dapat mengukur target yang maksimal setelah 7 hari dari hari pertama upload konten. Oke, dan untuk lanjut ke soal ketiga, jelaskan proses pembuatan caption dan hashtag dari konten AI yang Anda buat. Nah, dari caption dan hashtag dari konten AI yang saya buat itu, saya menggunakan eh, AI untuk membantu membuat caption dan hashtag, tetapi tetap melalui proses yang manual. Dan untuk itu, saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya membuat caption dan hashtag dari video yang sudah saya buat. Oke. Misalkan saya sudah membuat video dan lalu mencari caption dan hashtag yang akan saya gunakan untuk upload di media sosial brand Astra Daihatsu. Di sini saya akan mencoba prompting untuk mendapatkan hasil caption dan hashtag yang akan digunakan. Misalkan saya membuat video di TikTok. TikTok untuk Astra Daihatsu dengan tema hmm, mudik keluarga dan Nah, jadi di sini ada beberapa opsi caption dari ChatGPT yang dapat saya gunakan di video yang sudah saya tetapkan untuk saya upload. Di sini dia memberikan beberapa opsi. Nah, di sini. Lalu di sini dia juga sudah menyediakan hashtag-nya dari caption yang akan saya gunakan. Seperti yang bikin rindu bukan cuma kampung halaman. Lalu dia ada hashtag mudik aman, hashtag Ramadan 2026, dan hashtag Astra Daihatsu. Dan untuk broad hashtagnya di sini sendiri dia menggunakan Ramadan 2026. Terus mudik aman, terus industri hashtag sendiri itu dia juga tidak lupa yang menyertakannya yaitu Astra Daihatsu. Karena Astra Daihatsu merupakan brand utama dari konten yang akan diupload. Di sini ada opsi ketiga dengan hashtag yang bervariasi. Dia ada industrinya juga, industri hashtag, broad hashtagnya Ramadan penuh makna, hashtag mudik keluarga. Oke. Kita lanjut ke soal ke nomor 4. Jelaskan peran storytelling dalam meningkatkan watch time berdasarkan SB7 Framework. Kita bedah dulu untuk FB7 Framework itu sendiri itu apa sih? Jadi SB7 Framework consists of 7 key components. Dari komponen kunci yang digunakan untuk uh,
untuk membedah sebuah konten atau campaign yang akan dilakukan. Jadi storytelling itu bisa meningkatkan watch time karena membuat audiens penasaran dan relate secara emosional sendiri. Dan di sini kita bisa lihat ada 7 ya sesuai dengan apa SB7 framework itu sendiri. Yang pertama ada karakter, yang dua has a problem, yang tiga needs a guide, yang keempat give them a plan, yang kelima cost them to action, yang keenam help them avoid failure, yang ketujuh ends in success. Dan berdasarkan dari SB7 framework ini sendiri, untuk penerapannya di brand Astra Daihatsu ini sendiri, dari yang pertama itu ada yang karakter. Jadi karakter itu dia di brand Astra Daihatsu itu bisa menetapkan keluarga muda yang ingin mudik teman. Jadi karakternya itu bisa dapat banget untuk memberikan pesan kepada audiens dari Astra Daihatsu sendiri. Apalagi di momen Ramadan 2026 ini yang banyak keluarga yang mencari mobil impiannya untuk melakukan mudik lebaran. Dan untuk yang kedua, has a problemnya sendiri, itu ada mobil lama sering bermasalah saat perjalanan jauh. Jadi ini bisa mengangkat dari problem-problem mobil-mobil sebelumnya bisa berdasarkan dari kritik atau keluhan dari para pengguna mobil itu. Jadi Astra Daihatsu ini menetapkan problemnya ini mobilnya sering bermasalah saat perjalanan jauh. Terus juga guide-nya itu sendiri, di sini Astra Daihatsu hadir sebagai solusi. Jadi dari problem yang ada, Astra Daihatsu ini hadir untuk memberikan solusi, bisa memberikan mobil yang aman dan nyaman pada saat melakukan mudik Ramadan 2026 nanti. Untuk plannya sendiri itu ada servis sebelum mudik dan pilih mobil hemat BBM. Jadi Astra Daihatsu ini bisa menetapkan plan yang akan disampaikan kepada audiens, yaitu dia memberikan pesan untuk melakukan servis terlebih dahulu sebelum mudik. Dan kalau seseorang ingin memilih mobil itu, pilihlah mobil dengan cakupan yang hemat atau irit bensin. Dan untuk call to action-nya sendiri ini dalam kampanye Ramadan ini ya call to action itu nggak jauh-jauh dari event-event Ramadan seperti cek promo Ramadan sekarang atau promo harga mobil Daihatsu di event Ramadan 2026. Dan untuk avoid failure-nya itu eh, jangan sampai mudik terganggu mogok di jalan. Jadi pesan yang diberikan oleh Astra Daihatsu itu sendiri bisa nyampe kepada audiensnya itu. Dan untuk suksesnya itu sendiri, perjalanan yang aman dan keluarga yang bahagia. Oke, kita lanjut ke nomor kelima. Jelaskan perbedaan social monitoring versus social listening dan contoh penerapan. Oke, jadi social monitoring itu sendiri adalah memantau mention dan komentar brand secara langsung. Oke, kita coba lihat untuk social monitoringnya itu dulu ya. Kita menggunakan platform Instagram. Tak bisa ini. Tak bisa ini. Hmm. Nah, di sini kita akan memantau komentar dari Instagram Astra Daihatsu. Bentar ya.
Hmm, aman kan? Oke, masih ke record. Ada gangguan teknis sebentar ya. Nah, di sini kita lanjut untuk melakukan social monitoring, yaitu untuk memantau bagaimana Astra Daihatsu membalas komentar di Instagram Astra Daihatsu itu sendiri. Ini di sini. Oke. Nah, di sini admin dari Instagram Astra Daihatsu itu memberikan feedback kepada audiens atau pengguna Instagram yang lain yang berkomentar di Instagram Astra Daihatsu. Katanya sikat, kapan lagi promo seuntung ini, kata Astra Daihatsu. Oke, itu merupakan salah satu feedback membalas komentar di platform Instagram yang dilakukan oleh Astra Daihatsu. Nah, dari social monitoring ini kita juga bisa melihat bagaimana suatu brand dari Astra Daihatsu ini bisa menangani komplain konsumen dan juga menjawab pertanyaan soal promo yang diajukan oleh audiens. Nah, di sini dia juga dapat juga membalas komentar ya dari salah satu audiens. Jadi terlihat feedback yang diberikan oleh Astra Daihatsu itu aktif di kolom komentar. Nah, jadi di kolom komentar itu sendiri tidak terlihat pasif atau tidak hanya audiens yang berkomentar, tetapi juga ada feedback langsung dari setiap konten-konten yang di-up oleh Astra Daihatsu. Nah, untuk ke social listening-nya itu sendiri menganalisis bagaimana percakapan publik yang lebih luas. Jadi, kalau tadi social monitoring itu kita melihat bagaimana Astra Daihatsu memberikan feedback kepada audiensnya melalui kolom komentar. Dan untuk social listening-nya itu kita dapat menganalisis percakapan publik yang lebih luas. Contohnya membahas mobil irit untuk mudik itu bagaimana, terus analisis sentimen terhadap kompetitor itu bagaimana, dan melihat tren kenaikan pembahasan DP-nya bagaimana. Dan untuk social listening itu sendiri itu dia sifatnya strategis dan proaktif. Dan jadi perbedaan dari social monitoring dan social listening itu bisa dilihat dari monitoring itu lebih bisa membantu untuk menjaga reputasi dari sebuah brand. Khususnya di sini brand Astra Daihatsu. Jadi bagaimana feedback yang diberikan oleh suatu brand itu bisa menjaga reputasi dari suatu brand tersebut melalui kolom komentar atau DM Instagram. Tergantung dari platform masing-masing yang digunakan, bisa dari Instagram, bisa dari TikTok, Facebook juga bisa. Dan sedangkan social listening itu sendiri itu untuk membantu menyusun strategi kampanye berdasarkan analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya seperti analisis sentimen, analisis sentimen, analisis sentimen dan membalas bagaimana kita melihat orang-orang itu membahas apa ya kategori-kategori dari setiap konten yang sudah diunggah oleh suatu brand. Dan kesimpulannya itu dari brand Astra Daihatsu itu untuk kampanye Ramadan 2026, Astra Daihatsu harus berbasis data dari Google Trends
memiliki KPI Smart yang fokusnya itu reach dan awareness, dan memanfaatkan AI untuk membuat caption dan hashtag yang dapat digunakan untuk upload konten di platform yang dipilih. Lalu menggunakan storytelling berbasis SB7 framework untuk meningkatkan watch time sendiri, serta didukung oleh social listening dan social social apa tadi? Social listening dan social monitoring untuk melakukan strategi yang relevan dengan kebutuhan pasar yang akan dilakukan oleh brand Astra Daihatsu itu sendiri. Sekian dari demonstrasi dan penjelasan saya untuk brand challenge kedua ini dengan menggunakan brand Astra Daihatsu. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.